Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kita akan belajar matematika, yaitu tentang aritmetika sosial. Setelah mempelajari bab tentang aritmetika sosial, kalian diharapkan dapat mengenal fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmetika sosial, memahami harga penjualan dan harga pembelian, memahami keuntungan dan kerugian, menentukan persentase keuntungan dan kerugian, memahami konsep bunga tunggal, memahami konsep diskon dan pajak, serta memahami pengertian dan hubungan bruto, neto, dan tara. Pembahasan yang pertama tentang keuntungan dan kerugian. Perhatikan contoh berikut. Ada 3 orang pedagang, Pak Subur, Pak Soso, dan Pak Sarto. Untuk Pak Subur, dengan modal Rp1.100.000, ia memperoleh hasil dari penjualannya Rp1.000.000. Maka Pak Subur rugi Rp100.000. Pak Soso, dengan modal Rp720.000, ia memperoleh hasil dari penjualannya Rp800.000. Maka Pak Soso untung Rp80.000. Dan yang terakhir, Pak Sarto, dengan modal Rp700.000, ia memperoleh hasil dari penjualannya sama Rp700.000. Maka Pak Sarto dikatakan balik modal atau impas. Diperoleh kesimpulan, jika HB adalah harga beli atau modal dan HJ adalah harga jual. Untung jika harga jualnya lebih besar dari harga beli. Rugi jika harga jualnya lebih kecil dari harga beli. Dan impas jika harga beli dan harga jual sama. Nah, kita dapat menghitung persentase untung dan ruginya. Persentase untung sama dengan untung per harga beli dikalikan 100%. Untuk persentase rugi adalah rugi dibagi harga beli dikalikan 100%. Ya, dari contoh tadi kita hitung persentase untung dan ruginya. Untuk Pak Subur, HB atau modalnya adalah Rp1.100.000, HJ-nya adalah 1 juta. Karena HJ lebih kecil dari HB, maka rugi. Ruginya adalah Rp1.100.000 dikurangi 1 juta, sama dengan Rp100.000. Persentase kerugiannya adalah Rp100.000 per Rp1.100.000 dikali 100%, sama dengan 9,09%. Untuk Pak Soso, HB atau modalnya adalah Rp720.000. HJ sama dengan Rp800.000. Karena HJ-nya lebih besar dari HB, maka untung. Untungnya adalah Rp800.000 dikurangi Rp720.000, sama dengan Rp80.000. Persentase keuntungannya adalah Rp80.000 per Rp720.000 dikalikan 100%, sama dengan 11,1%. Pembahasan berikutnya adalah menentukan bunga tunggal. Kita perhatikan contoh yang pertama. Diki menabung uang sebesar Rp10 juta di sebuah bank. Bank tersebut memberikan persen bunga 18% per tahun. Berapakah besar tabungan Diki setelah 2 tahun? Kita jawab, tabungannya adalah Rp10 juta. Bunga per tahun 18%. Maka besar bunga 2 tahun adalah 2 dikalikan 18/100 dikalikan 10 juta. Hasilnya Rp3.600.000. Maka diperoleh besar tabungan Diki setelah 2 tahun adalah 10 juta ditambah bunganya Rp3.600.000. Hasilnya Rp13.600.000. Kita ke contoh yang kedua. Pak Ardi akan meminjam uang sebesar Rp500 juta di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga 24% per tahun. Jika Pak Ardi akan melunasinya dalam waktu 20 bulan, maka berapakah besar angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Pak Ardi? Kita jawab, pinjamannya adalah Rp500 juta. Bunga per tahun yang diberikan oleh bank adalah 24%.
dan waktu pinjamannya 20 bulan. Pertama kita hitung besar bunga selama 20 bulan, yaitu sama dengan 20 per 12 dikalikan 24 per 100 dikalikan 500 juta. Hasilnya 200 juta rupiah. Jadi yang harus dibayar adalah 500 juta ditambah bunganya 200 juta, sama dengan 700 juta rupiah. Angsuran setiap bulan berarti 700 juta dibagi 20, sama dengan 35 juta rupiah. Maka angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Pak Ardi besarnya adalah 35 juta rupiah. Kita dapatkan kesimpulan, jika M adalah besar tabungan mula-mula atau besar pinjaman, dan N banyaknya bulan, kemudian P persen adalah besar persen per tahun, maka untuk menghitung bunga selama N bulan sama dengan N per 12 dikalikan P per 100 dikalikan M. Berikutnya pembahasan tentang diskon dan pajak. Diskon disebut juga potongan harga. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah sepatu dengan harga Rp800.000. Tertulis 70% diskon. Berapakah harga sepatu setelah diskon? Nah, kita perhatikan harga awalnya Rp800.000. Diskonnya 70%. Kita hitung besar diskonnya adalah 70 per 100 dikali 800.000. Hasilnya adalah 560.000. Maka harga akhir setelah diskon 800.000 dikurangi 560.000, hasilnya Rp240.000. Atau bisa juga kita hitung dengan mengurangi persentasenya. Harga akhir atau harga setelah diskon sama dengan 100% dikurangi 70% dikalikan Rp800.000. Sama dengan 30 per 100 dikali 800.000, sama dengan Rp240.000. Berikutnya adalah pajak. Pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Contohnya, Pak Dante membeli televisi di sebuah toko dengan harga Rp2 juta tanpa pajak. Toko tersebut memberikan harga dengan pajak 11,5%. Berapakah uang yang harus dibayar oleh Pak Dante? Nah, harga yang harus dibayar oleh Pak Dante untuk membeli televisi tersebut adalah harga televisi ditambah dengan pajak. Jadi 100% ditambah 11,5% dikalikan Rp2 juta sama dengan 111,5% dikalikan Rp2 juta sama dengan 111,5 per 100 dikalikan Rp2 juta. Hasilnya Rp2.230.000. Yang kedua adalah pajak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Besar pajak UMKM adalah 1%. Perhatikan contohnya, seorang pedagang bakso setiap hari berhasil menjual 1.000 mangkok bakso dengan harga Rp10.000 per mangkok. Berapakah besar pajak UMKM yang harus dibayar oleh pedagang tersebut dalam 1 bulan? Kita jawab, 1 bulan adalah 30 hari. Maka pajak UMKM yang harus dibayar oleh pedagang tersebut dalam 1 bulan adalah 1% dikalikan 10.000 dikalikan 1.000 dikalikan 30. Sama dengan 1 per 100 dikalikan 10 juta dikali 30. Hasilnya adalah Rp3 juta. Pembahasan yang terakhir tentang bruto, neto, dan tara. Apa itu bruto, neto, dan tara? Perhatikan gambar berikut. Ada satu kardus astor. Berat astornya saja disebut neto. Berat kardusnya saja disebut tara. Dan berat semuanya disebut bruto. Maka diperoleh kesimpulan, neto itu adalah berat isinya saja, sedangkan tara adalah berat kemasannya saja, dan bruto adalah berat keseluruhan, yaitu berat isi dan kemasannya.
Bruto disebut juga berat kotor dan neto disebut juga berat bersih. Maka rumus untuk bruto sama dengan neto ditambah tara. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Adi membeli beras yang bertuliskan bruto 50 kg dan tara 2% dengan harga Rp294.000. Jika Adi menjual kembali beras tersebut seharga Rp6.500 per kilogram, maka berapakah keuntungan yang didapat Adi? Kita jawab, kita cari terlebih dahulu tara yang tertulis 2%. Artinya 2/100 dikalikan bruto. 2/100 dikalikan 50 kg. Hasilnya adalah 1 kg. Dari tara kita hitung neto. Neto adalah bruto dikurangi tara. Maka netonya 50 kg dikurangi 1 kg. Hasilnya 49 kg. Harga beli adalah Rp249.000. Sedangkan harga jualnya Rp6.500 per kilogram. Maka harga jual seluruhnya adalah 49 dikalikan Rp6.500. Hasilnya Rp318.500. Maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp318.500 dikurangi Rp249.000 sama dengan Rp69.500. Jadi keuntungan yang didapat Adi adalah Rp69.500. Yang harus kalian ingat, untuk menghitung harga jual, kita kalikan dengan neto. Demikianlah pembahasan tentang aritmetika sosial. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.